Perayaan Ekaristi dan sakramen Ekaristi adalah dua hal yang berbeda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, video ini saya buat secara khusus untuk adik-adik calon penerima komuni pertama. Tetapi informasi yang saya sampaikan dalam video ini juga berguna bagi orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman Katolik, dan juga berguna bagi orang-orang yang ingin tahu tentang gereja Katolik. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara sangat singkat mengenai sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi berbeda atau tidak sama dengan perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi dan sakramen Ekaristi adalah dua hal yang berbeda. Perayaan Ekaristi menunjuk pada upacara liturgi yang dimulai dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Orang juga sering menyebutnya misa. Misa dan perayaan Ekaristi itu sama-sama menunjuk pada hal yang sama, yakni upacara liturgi yang dimulai dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Meskipun penekanannya berbeda. Kalau misa itu penekanannya pada perutusan, sedangkan Ekaristi penekanannya pada syukur. Sedangkan sakramen Ekaristi menunjuk pada tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Batuk. Atau dengan kata lain, sakramen Ekaristi menunjuk secara khusus pada roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi oleh imam di dalam perayaan Ekaristi menjadi tubuh dan darah Kristus. Meskipun perayaan Ekaristi dan sakramen Ekaristi berbeda, tetapi keduanya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Perayaan Ekaristi adalah upacara liturgi di mana kita merayakan kehadiran Tuhan di dalam rupa roti dan anggur. Dan roti dan anggur hanya dikonsekrasi oleh imam di dalam perayaan Ekaristi. Di luar itu tidak bisa. Jadi itu adalah hubungan dari keduanya. Karena itu, yang adik-adik terima, adik-adik calon penerima komuni pertama, yang adik-adik terima untuk pertama kalinya di dalam hidup adik-adik di dalam perayaan Ekaristi, bukanlah makanan biasa, bukan biskuit, bukan roti biasa yang seringkali kita nikmati, baik di rumah maupun di toko roti. Melainkan yang kita terima adalah Tuhan Yesus sendiri, ada tubuh dan darah Kristus sendiri. Karena yang kita sambut adalah Tuhan sendiri, maka kita perlu menyiapkan hati yang pantas dan layak sebelum kita menyambut Dia. Makanya adik-adik biasanya menerima sakramen tobat terlebih dahulu sebelum menerima sakramen Ekaristi. Supaya adik-adik bisa dengan pantas dan layak menerima kehadiran Tuhan di dalam diri adik-adik semua. Kalau adik-adik atau kalau kita semua menerima Tuhan dalam keadaan tidak pantas, dalam keadaan berdosa, dosa berat, itu artinya kita menghina kekudusan dari Tuhan Yesus yang kita sambut. Makna dari kita menyambut tubuh dan darah Kristus di dalam perayaan Ekaristi sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia, dan dia di dalam aku. Jadi dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita, dan kita ada di dalam Dia. Kita bersatu dengan Dia.
Lalu yang kedua, dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan sesama anggota gereja. Mengapa? Karena meskipun kita yang menyambut tubuh dan darah Kristus itu banyak, tetapi kita menyambut atau menyantap tubuh dan darah yang satu dan sama, yakni tubuh dan darah Kristus. Maka konsekuensi dari kita menerima atau menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi adalah bahwa kita setelah pulang dari perayaan Ekaristi itu, kita mesti menunjukkan kehadiran Tuhan bagi sesama kita, siapapun yang kita jumpai. Kalau orang tidak melihat Tuhan di dalam diri kita, maka penyambutan tubuh dan darah Kristus yang kita lakukan di dalam perayaan Ekaristi itu kurang memiliki makna bagi kita. Konsekuensi yang kedua adalah kita tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan dan kekurangan orang lain. Karena apa yang merupakan kebutuhan dan kekurangan dia, itu sudah merupakan kebutuhan dan kekurangan kita juga. Karena kita adalah satu tubuh, yakni tubuh Kristus.